Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali pada acara Bang Jo Podcast, ngobrol sehat bareng RS Paru Mangharjo, Provinsi Jawa Timur. Tentunya dengan saya Hanif Waskita akan memandu acara kali ini dengan berbagai pertanyaan terkait dengan tipes atau bahasa medisnya tifoid ya. Oh ya, sebelumnya sahabat Jo, selamat menjalankan ibadah puasa, semoga puasanya lancar. Dan pada kesempatan kali ini di podcast Bang Jo telah hadir narasumber dokter di Rumah Sakit Paru Mangharjo, Provinsi Jawa Timur, yaitu Dr. Vini Agustina Lestari. Betul ya dokter? Ya. Nah, Assalamualaikum dokter. Waalaikumsalam Mas Hani. Apa kabar dok? Alhamdulillah sehat. Puasanya lancar? Kebetulan hari ini bolong saya. Oh bolong, oh iya. Tapi meskipun gitu tetap menjalankan pelayanan dengan baik ya dok ya? Iya, betul. Baiklah, langsung saja ya dokter ya, kita masuk ke podcast Bang Jo. Oke. Dengan tema kesehatan judulnya tifoid. Bisa dijelaskan dokter, tifoid atau yang di masyarakat umumnya disebut dengan tipes itu apa dan disebabkan oleh apa dok ya? Oke. Demam tifoid ya Mas ya namanya ya. Betul yang tadi Mas Hanif bilang, kalau misal orang awam itu mengenalnya dengan istilah tipes ya. Jadi demam tifoid itu merupakan penyakit infeksi Mas yang biasanya menginfeksi saluran cerna ya, terutama usus ya, intestin, yang disebabkan oleh kuman. Nama kumannya itu adalah Salmonella typhi. Jadi si kuman ini tahan banting tuh dia Mas. Soalnya di alam bebas dia bisa tahan tuh sampai berminggu-minggu gitu. Lumayan tangguh juga berarti. Tangguh dia kayak kita Mas. Oh berarti tipes itu disebabkan oleh kuman Salmonella typhi itu ya. Jadi bukan, jadi sobat Jo, tipes itu bukan karena kerja tipes, tapi karena bakteri atau kuman Salmonella typhi gitu ya. Gitu ya dokter ya? Iya betul banget. Baik. Terus tanda gejalanya bagaimana dok? Terus itu misalkan ada orang yang terinfeksi kuman tersebut, kapan harus segera ke dokter dengan tanda gejala seperti apa? Biar teman-teman di rumah aware terhadap gejalanya. Oke, jadi demam tifoid itu gejalanya yang pertama yang pasti demam ya Mas. Namanya aja kan demam tifoid ya, pasti demam ya. Nah, cuma demamnya untuk penyakit tipes ini biasanya intermittent Mas. Jadi awal-awal terkena infeksi tidak langsung demam tinggi, tapi mungkin ngelemeng dulu tuh ya, cuma greges-greges aja, cuma 37,6 gitu-gitu ya. Nah, nanti seiring bertambahnya hari, demamnya makin naik, mungkin sampai akhirnya mencapai suhu 39 atau 40 derajat Celcius. Tapi perjalanan demamnya itu tidak langsung tinggi ya, berbeda seperti kalau kena virus ya. Itu kan langsung tinggi tuh kalau ini kan bakteri ya. Jadi dia step ladder. Jadi awal-awal tuh cuma ngelemeng, nanti bertambahnya hari baru makin tinggi gitu ya. Terus yang kedua, seperti infeksi pada umumnya sih Mas, nyeri otot kan ya, kita biasanya pegal-pegal, tidak nafsu makan, nyeri kepala ya, terutama bagian depan sini Mas ya, cenut-cenut gitu ya, cekot-cekot. Terus di bagian perut biasanya penderita tifoid itu akan mengeluh nyeri ulu hati Mas. Jadi kalau kita pegang tuh bagian situ, pasien akan kesakitan ya. Kemudian ditambah mual, muntah gitu. Terus kalau misal infeksinya sudah berat, bisa sampai kejang Mas. Bisa sampai kejang juga dok? Bahkan ada yang sampai nggak sadar tuh ya, penurunan sadar. Bahaya juga. Terus apa ya tadi ya pertanyaannya? Tanda dan gejala, terus kapan harus ke dokter atau ke vaskes terdekat gitu dok? Oke, jadi kalau misal teman-teman semua di rumah nih demam sudah 3 hari, sudah diobati misal pakai paracetamol lah ya, paracetamol, minum vitamin gitu ya, ternyata tidak membaik, itu sudah harus ke fasilitas kesehatan. Iya, harus sudah ke dokter ya, karena nanti dokter akan melakukan pemeriksaan lanjutan Mas. Mungkin ada pemeriksaan lab gitu ya, untuk mencari demamnya itu dari mana ya. Terus ada tambahan izin dok, apa itu kadang di masyarakat itu disuruh melet, lihat lidahnya kalau putih terus nafsu makan turun atau rasanya apa, itu apakah itu benar dok? Oh iya, karena si kuman ini menginfeksi saluran cerna Mas, dan saluran cerna itu kan dimulai dari mulut ya. Nah, salah satu tandanya orang terkena demam tifoid itu kalau kita lihat lidahnya ya kotor gitu Mas. Kotor itu dalam artian bukan kotor kayak
main tanah coklat bukan ya. Tapi kotornya itu karena tertutup selaput putih gitu ya. Jadi kesannya kalau dilihat kok kotor sekali gitu. Ya itu karena perjalanan infeksi kumannya. Ya, baik dok. Jadi kalau sudah ada tanda gejala seperti itu sampai lemes ya dok, berarti itu bisa langsung cepatnya ke vaskes terdekat atau ke dokter, atau bisa juga langsung ke UGD RS Paru Mangunharjo. Iya, kalau dekat dengan sini. Tapi kalau jauh ya cari vaskes terdekat dulu, bukan begitu dok? Betul, betul. Baik dok. Selanjutnya kalau sudah di dokter, biasanya dokter melakukan pemeriksaan apa saja dok? Agar untuk edukasi ke masyarakat, jadi nanti enggak gambling gitu masyarakat. Oh di sana pasti ditangani pemeriksaannya ini gitu. Bisa dijelaskan dok pemeriksaannya apa saja gitu. Jadi kalau misal teman-teman semua seperti yang tadi sudah saya bilang ya mas. Kalau misal sudah demam 3 hari, diobatin pakai obat biasa tidak membaik, itu kan segera cari pertolongan ya. Kalau saran saya sih segera ke IGD Rumah Sakit Paru Mangunharjo. Benar sekali. Nah nanti dokter itu kalau di IGD pasti akan menanyakan gejala ya mas ya. Yang pertama gejalanya apa gitu ya. Kalau misal gejalanya sudah ada curiga ke arah demam tifoid, nanti dokter akan melanjutkan dengan pemeriksaan fisik tuh mas. Jadi mulai dari lidahnya, dadanya, perutnya diperiksa ya. Kemudian terakhir kita lakukan pemeriksaan penunjang. Pemeriksaan penunjangnya kita lakukan pemeriksaan darah mas. Khusus untuk demam tifoid ini kita periksa yang namanya serologi ya mas. Pilihannya banyak mas. Ada pemeriksaan Tubex ya, ada IgG, IgM, Salmonella, ada Widal ya. Kemudian yang paling bagus itu memang kultur mas, kultur Salmonella. Ya. Hanya kultur ini kan waktunya lama ya, minimal 2 minggu, sedangkan pasien biasanya dirawat tidak sampai 2 minggu kan ya. Jadi nanti kan aneh ya, pasiennya sudah pulang tapi hasilnya belum keluar. Kan aneh ya. Jadi kita biasanya pilih yang lain mas. Mungkin kalau tidak Widal, IgG, IgM atau Tubex. Kalau yang di Rumah Sakit Paru itu kita biasanya pakai IgG, IgM ya. Oh sudah ada itu? Iya sudah dong, dan itu lebih cepat bagus juga ya? Lebih akurat daripada Widal loh mas. IgG, IgM. Widal itu karena tidak direkomendasikan ya. Terbaru tidak direkomendasikan dok ya? Tidak direkomendasikan. Jadi ya labnya Rumah Sakit Paru Mangunharjo ini sudah lengkap ya untuk pemeriksaan penunjang demam tifoid. Terima kasih. Nah begitu Sobat Jo, kalau curiga mengalami demam tifoid bisa langsung menuju ke UGD RS Paru Mangunharjo Provinsi Jawa Timur. Atau kalau masih dalam radius 15 kilo ya, 15 kilo bisa memanfaatkan antar jemput pasien gratis. Atau biasanya kami menyebutnya dengan lanjut Paris, begitu, bukan begitu ya? Itu tinggal telepon aja, nanti nomornya Mas Editor bisa ditampilkan ya, nomor lanjut Paris gitu. Baik, lanjut untuk tifoid dok ya. Setelah pemeriksaan, terus ini bedanya demam tifoid dengan demam yang lain itu apa dok? Apa kalau demam tifoid itu spesifik, atau demam yang lain itu pada umumnya seperti ini, itu apa ada bedanya dok? Oke, biasanya kita itu tumpang tindih sama demam berdarah ya mas, kan sama-sama demam gitu ya. Pasien kan datangnya keluhannya pasti demam ya. Itu di awal memang kita biasanya masih ragu, ya ini demam tifoid apa demam berdarah gitu. Sebetulnya bisa kita bedakan mas, karena dari penyebabnya saja sudah beda ya. Demam berdarah itu kan penyebabnya virus yang dibawa oleh nyamuk ya, sedangkan demam tifoid itu penyebabnya bakteri ya. Kalau virus itu karakteristik demamnya pasti tinggi mendadak mas. Jadi tiba-tiba langsung naik gitu ya? Iya langsung naik, langsung 40 derajat begitu, dan sifatnya kontinu. Terus menerus. Kontinu itu kalau misal dikasih penurun panas turun, nanti naik lagi begitu ya. Kalau si demam tifoid ini karena penyebabnya bakteri, seperti yang sudah saya jelaskan di awal, dia step ladder. Jadi awal-awal cuma ngelemeng aja, makin hari makin panas ya. Dan intermittent mas. Kalau pagi biasanya dia turun, memang polanya begitu ya. Kalau sore menjelang malam dia baru naik. Dan kalau misalnya tifoid ada satu lagi, dia biasanya prolonged fever mas. Jadi bisa lebih dari 1 minggu, bisa sampai 2 minggu tuh. Untuk panasnya itu? Untuk panasnya, iya. Kalau misal demam berdarah biasanya sudah lewat 5 hari sudah tidak demam tuh. Cuma tinggal kita evaluasi trombositnya aja kan kalau demam berdarah. Kalau tifoid demamnya awet mas. Awet.
Jadi mending mana? Mending karena demam berdarah apa mending karena mending sehat, dokter? mending sehat. Ya gitu, mending sehat kalau disuruh milih. Jadi begitu ya, kalau demam tifoid itu lebih lama dan lebih bertahap naiknya. Kalau demam berdarah itu langsung tinggi dan lebih cepat untuk redanya gitu juga. Baik, seperti itu teman-teman. Komplikasi yang muncul jika demam tifoid ini dibiarkan tidak segera ditangani apa aja, dok? Seperti yang sudah dibilang di awal ya Mas, demam tifoid itu penyakit infeksi yang menyerang saluran pencernaan ya, terutama intestin, usus ya. Jadi kalau misal tidak segera kita obati, si kumannya itu menginfeksi usus sampai ususnya terluka Mas, atau istilah medisnya kita biasanya ya sebut perforasi, nanti ya ususnya bisa itu ya ada lubangnya ya kalau istilah awamnya. Kalau ususnya sudah ada lubangnya, bisa dibayangkan isi dari dalam usus itu kan akan keluar ya, menginfeksi bagian organ lainnya yang akan menimbulkan masalah yang lebih serius yang namanya peritonitis. Ya, kalau sudah sampai ke usus berlubang atau bahkan ke peritonitis, itu sudah harus sampai apa ya, mendapatkan penanganan bedah. Betul sekali ya. Terus kalau sudah berat nih Mas, misal penanganannya telat ya, bisa sampai kejang. Wah, itu kejang bahkan tidak sadar loh Mas. Kalau tidak sadar kan terburuknya bisa sampai kematian gitu. Terus kalau misal tidak diobatin, kumannya terus bereplikasi di situ ya, berkembang biak, jumlahnya bisa sampai banyak sekali, bisa sampai menyebabkan kalau istilah medisnya kita bilang sepsis ya Mas. Sepsis ya. Kalau istilah awamnya mungkin apa ya? Infeksinya nyebar gitu ya, infeksinya menyebar ya ke seluruh tubuh. Sudah komplikasi gitu kalau orang awamnya bilang lebih mudahnya. Nah ini dok, setelah komplikasi dan apa itu kapan harus ke dokter, ini ada satu pertanyaan yang cukup penting untuk ditanyakan, yaitu waktu penyembuhannya itu berapa lama. Jadi misalkan tidak, apakah harus opname atau tidak, dan berapa lama biasanya untuk penyembuhan tifoid ini dokter? Oke. Kalau misal Mas Hanif tanya kalau orang sakit tipes itu harus rawat inap atau enggak dok gitu ya. Nah kita pertimbangannya pertama Mas, apakah asupan cairan secara oral itu diminum ya, apa dimakan gitu ya, bisa masuk atau tidak. Kalau misal pasiennya ada keluhan mual muntah, otomatis makanan tidak bisa masuk, obat yang sediaannya tablet pun tidak bisa masuk kan. Nah itu sudah indikasi rawat inap ya. Cuma secara umum terapinya itu ya pertama ya harus istirahat Mas ya. Yang kedua yaitu tadi asupan cairannya harus terpenuhi, mau oral ataupun parenteral lewat infus ya. Terus yang ketiga makannya juga harus bagus Mas, asupan makanannya ya. Terus perlu diingat Mas, untuk pasien demam tifoid makanannya itu harus rendah serat. Oh, harus rendah serat itu. Kenapa kok harus rendah serat? Karena kan yang terinfeksi usus. Jadi ususnya kita istirahatin. Kalau misal dikasih makanan yang banyak serat, peristaltiknya meningkat dong, kasihan. Nanti bisa meningkatkan resiko perforasi. Makanya kalau misal lagi sakit tipes nih, teman-teman di rumah makannya hindari sayur, hindari buah gitu ya. Pedas juga dong. Pedas juga. Ya. Pokoknya yang rendah serat. Nah, terapi definitifnya itu Mas, terapi yang wajib diberikannya itu adalah antibiotik. Ya. Antibiotiknya berapa hari? Kalau misal oral kita kasih minimal 7 hari Mas Hanif ya. Karena kan tadi demamnya juga lama tuh, bisa sampai 2 minggu ya. Benar. Kita bisa kasih minimal 7 hari sampai 10 hari. Kalau misal injeksi, karena kalau injeksi kan kerjanya lebih cepat ya, itu tergantung respon pasien ya. Nah terus kalau ditanya penyembuhannya berapa lama dok gitu kan ya. Nah itu kalau kita mengacu pada terapi antibiotiknya nih, karena minimal butuh waktu 7 hari sampai 10 hari ya, berarti pemulihannya kurang lebih ya itu 10 hari gitu 10 aja. 10 hari gitu ya. Baik. Lumayan lama loh Mas, sama kayak kita pas karantina COVID. Oh iya, lumayan lama juga ya teman-teman. Dan yang enggak, saya juga dulu pernah dok mengalami tipes itu, dan yang paling tidak menyenangkan itu pada saat nyari ototnya di sore hari. Jadi bangun tidur itu terasa seger, tapi sore mulai ngasar itu lemes.
apalagi di pinggang itu, wah, itu tidak nyaman, itu paling tidak nyaman itu teman-teman. Baiklah dok, untuk pencegahan tifoid ini apa yang harus dilakukan teman-teman di rumah, teman-teman Bang Jo di rumah agar terhindar dari tifoid khususnya? Dan untuk pemilihan, kalau khusus kan berkaitan dengan makanan, pemilihan makanan seperti apa yang dihindari kalau agar tidak terkontaminasi salmonella itu? Oke. Kalau misal nanya pencegahan, berarti kita harus tahu dulu mas, penularannya lewat apa. Oh, iya. Ya. Jadi penularannya itu lewat fekal oral, ya, lewat mulut mas. Ya. Kalau fekal oral itu hubungannya berarti sama higien, ya, sama kebersihan ya. Mau kebersihan perorangan, mau kebersihan makanan ya. Kalau kebersihan perorangan hubungannya sama apa? Sama kebiasaan cuci tangan ya. Makanya kalau sebelum makan cuci tangan, cuci mas, tangan ya. wajib Tangan nggak? Cuci tangan 6 langkah dok. 6 langkah ya? Seperti kalau di rumah sakit 6 langkah. Oke, ya. Terus yang kedua higien makanan ya. Jadi kalau istri di rumah tuh kalau lagi masak liatin sayurannya dicuci dulu apa enggak gitu ya. Kalau sudah tersaji di meja ditutup apa enggak gitu ya, kan takutnya ada lalat ke situ dan sebagainya ya. Terus yang ketiga jamban mas. Jamban, kita harus punya jamban yang sehat ya. Sanitasi lingkungan juga harus bagus mas. Beda loh kayak misal di perumahan yang bagus sama di kampung yang padat penduduk, itu kan beda ya sanitasinya. Nah itu yang di padat penduduk lebih beresiko mungkin ya, di situ ada kumpulan kuman si salmonella gitu tadi gitu. Jadi selain menjaga higien perorangan, higien makanan, sanitasi lingkungan, jamban yang sehat. Terus untuk pemilihan makanan juga penting juga. Kalau makanan sih kalau misal ini maksudnya apa? Mau jajan di luar gitu? Iya seperti itu. Karena ini banyak ngabuburit itu loh dok. Terus pasar-pasar Ramadan banyak, jadi jam 4 itu sudah mulai berburu takjil gitu. Kalau misal makan di luar sih cukup sulit ya mas. Kadang makanan itu kan sudah dijajakan dalam bentuk jadi ya. Jadi kita tidak tahu pas waktu memasaknya bagaimana, waktu proses pembuatannya bagaimana gitu ya. Tapi ya sebisa mungkin kita itu menyaring lah ya. Kalau misal tempatnya terlihat kotor gitu ya, pedagangnya terlihat jorok gitu ya, nah itu dihindari untuk dibeli atau boleh dibeli habis itu mungkin disodakohkan makanannya gitu ya. Gitu ya, tapi ya pintar-pintar kita milih aja ya. Lihat tempatnya juga ya dok ya. Lihat tempatnya seperti apa, lihat pedagangnya cara ngolah makanannya seperti apa, terus lihat higien pedagangnya juga, dia cuci tangan jangan-jangan habis ngupil terus megang makanan gitu kan, kuman semua itu ya. Jadi pencegahannya konsepnya itu harus menjaga kebersihan dan sanitasi dari air itu ya terutama ya. Oh iya betul, air juga ya, pemakaian air bersih. Pemakaian air bersih juga ya. Mas Hanif kalau buka puasa jajan di luar berarti? Saya kalau puasa itu lebih senang masak di rumah dong. Yang masak istri apa? Iya, yang masak istri. Jadi kalau beli makanan jadi itu nggak tahu kenapa lebih suka makan di rumah. Itu ini kalau misal makan makanan rumahan kan lebih sehat, lebih bersih ya. Kalau jajan di luar ya itu tadi takut banyak kuman ya. Jadi memang beberapa puasa ini kami ngabuburitnya itu masak, nggak keluar. Quality time. Oh iya bisa dikatakan seperti itu. Saya tuh punya teman mas dulu waktu masih pendidikan ya. Jadi ada pertukaran pelajar gitu dari Belanda tuh datang ke Indonesia. Terus mungkin kalau orang Belanda kan bersih di sana makanannya bersih gitu ya. Terus kita ajak dia makan di angkringan gitu kan. Di Belanda kan nggak ada angkringan. Habis itu dia tipes mas besoknya. Langsung dirawat di rumah sakit selama 1 minggu. Jadi bisa dibayangkan tuh berarti Indonesia kotor ya kalau dibandingkan dengan Belanda gitu. Apa bisa juga karena daya tahan tubuh pada saat menjajan itu daya tubuhnya yang Belanda itu lagi ngedrop juga bisa aja. Baik. Kira-kira cukup ya dok untuk informasi terkait tifoid dari Dr. Vini, dokter di Rumah Sakit Paru Mangunharjo Provinsi Jawa Timur. Baiklah, saya akan membacakan sekilas itu resume atau rangkuman pada podcast kali ini. Jadi tifoid atau demam tifoid atau yang di kalangan masyarakat menyebutnya dengan sakit tipes
itu disebabkan oleh kuman atau bakteri ya dok ya, yang yaitu bakteri Salmonella typhi. Jadi bukan disebabkan karena kerja tipes, tapi karena Salmonella typhi. Terus dan itu penularan tipes ini karena penggunaan sanitasi yang kurang bagus dan penggunaan pemilihan makanan yang kurang tepat serta pengolahan makanan yang tidak higienis, terutama pada saat pemasakan, pemilihan dan juga pemrosesan menjadi makanan. Dan yang terpenting lagi yaitu untuk mencegah tipes ini kita harus sering melakukan cuci tangan ya. Cuci tangan. Kalau di rumah sakit cuci tangannya 6 langkah. Yang penting kalau di rumah cuci tangan harus dengan sabun, bukan begitu dokter? Ya. Baik. Terus kalau ada gejala seperti panas lebih dari 3 hari, terus nyeri sendi, terutama nyeri sendi atau lemesnya pada saat sore, terus nafsu makan menurun, lidah terasa tidak nyaman, langsung pergi ke vaskes terdekat atau bisa memanfaatkan fasilitas lanjut paris di Rumah Sakit Paru Mangunharjo. Jadi nanti bisa diantar jemput pasien itu gratis selama di radius 15 km dari rumah sakit. Dan nggak usah takut untuk ke Rumah Sakit Paru Mangunharjo kalau ada keluhan karena sudah melayani BPJS, jadi tinggal setor BPJS, beres, tertangani, beres, sembuh, pulang. Begitu dok ya. Ya. Baik. Demikian podcast Bang Jo edisi Ramadan kali ini yang berjudul Tifoid telah kita bahas dengan Dr. Vini. Dan semoga teman-teman di rumah lancar dalam melaksanakan puasa dan senantiasa diberikan kesehatan. Terima kasih dokter atas tanya jawab kita pada kesempatan kali ini. Semoga dokter juga senantiasa sehat dan mampu melaksanakan pelayanan ke pasien dengan baik. Terima kasih teman-teman.